قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan kasih sayang kepada kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hadiah yang terindah, dan tidak ada hadiah yang terindah dari Allah kepada hambanya kecuali dikala mereka masih senantiasa sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena seorang muslim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, wa qalu alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka senantiasa mengucapkan alhamdulillah terhadap karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena taufik dan hidayah dari Allah, maka kita tidak tahu tentang agama, kita tidak akan kenal kepada Allah, kita juga tidak kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita akan merasakan kepedihan untuk selama-lamanya. Sehingga nikmat iman dan nikmat Islam merupakan di antara nikmat yang terindah yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan dengan itu pula kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala limpahan karunia dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Kemudian salawat dan iringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Rasulullah adalah hadiah dari Allah kepada umatnya. Sehingga ketika Allah menyebutkan bagaimana Nabi diutus, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula. Sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dari kalangan mereka, yatlu 'alaihim, yang mana nabi tersebut akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terindah dari Allah kepada kita bersama. Mengapa demikian? Karena Nabi yang akan membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan kenal dengan Allah, kita tidak akan kenal dengan agama, kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita di dunia untuk beribadah kepada Allah kecuali semuanya melalui bimbingan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengannya pula ikhwatul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang menyampaikan dakwah risalah agama siang dan malam. Dan semua ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata agar agama sampai kepada semua manusia. Dan alhamdulillah agama ini sampai kepada kita bersama, sehingga kita mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah azza wajalla. Tinggal bagaimana kita melakukan kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu kewajiban kita kepada Nabi adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus tahu, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan mencintai yang lainnya. Karena biasanya apabila kita mencintai seseorang, maka ada dua alasan di sana. Yang pertama, kita akan mencintai seseorang karena dia memberikan kebaikan kepada kita, kita akan mencintainya. Kita akan mencintai orang tua kita karena banyak kebaikan yang diberikan kepada kita.
Kita mencintai keluarga kita karena banyak kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Dan kita akan mencintai orang lain apabila mereka memberikan kebaikan ataupun bantuan kepada kita bersama. Itu adalah salah satu alasan kita mencintai orang. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus mencintai orang lain? Di antara salah satu alasannya adalah karena orang tersebut memiliki sifat yang mulia. Mungkin dia tidak memberikan bantuan, pertolongan, dia tidak pernah membantu kita, tidak ada hubungan kita dengan dirinya, tapi dia memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, kita pun akan mencintainya. Dan kedua-dua ini ada pada sifat Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sempurna akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di dalam akhlak yang mulia. Sebenarnya arti daripada wa innaka la'ala khuluqin azim, arti yang sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak di atas rata-rata akhlak yang mulia. Karena ada kalimat ala di dalamnya, wa innaka la'ala, engkau berada di atasnya. Artinya kalau kita terjemahkan engkau memiliki akhlak yang mulia, orang lain juga memiliki akhlak yang mulia. Tapi Nabi memiliki akhlak yang mulia di atas rata-rata akhlak yang mulia. Itulah makna yang sesungguhnya wa innaka la'ala khuluqin azim, agar kita tahu bagaimana sempurnanya akhlak baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langsung yang mendidik Nabi kita yang mulia, yang memberikan kepadanya adab dan akhlak yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah dengan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan hadis yang sebelumnya telah kita bacakan, masih berkaitan dengan keutamaan kota Madinah, sebuah kota yang sangat mulia, memiliki keutamaan yang luar biasa dan memiliki nama-nama yang sangat banyak jumlahnya. Dan di antara salah satu nama kota Madinah yang kurang masyhur bagi kita bersama dan telah kita jelaskan muqaddimah sebelumnya adalah Akalatul Qura. Akalatul Qura atau Akalatul Buldan merupakan di antara salah satu sifat dan nama kota Madinah. Dan kenapa disebut dengan Akalatul Qura? Diambil dari hadis Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah hijrah ke sebuah daerah yang memakan daerah-daerah yang lainnya. Sehingga dari hadis ini ikhwatul Islam, maka di antara salah satu nama kota Madinah adalah Akalatul Qura atau Akalatul Buldan. Kalau seandainya Mekah dinamakan dengan Ummul Qura, maka Madinah disebut dengan Akalatul Qura. Ummul Qura artinya induk dari semua daerah yang ada di dunia, sedangkan Akalatul Qura artinya adalah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Dan apa maksudnya? InsyaAllah akan kita jelaskan ikhwatul Islam akan hadis Rasulullah SAW. Kemarin kita telah berbicara bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW ke daerah yang mana Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan sifatnya. Sehingga dikala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya, Nabi belum pernah membayangkan bahwa Madinah akan menjadi tempat tinggalnya. Karena Madinah itu ikhwatul Islam adalah daerah yang tidak diinginkan orang atau orang-orang tidak ingin tinggal di dalamnya. Mengapa demikian? Madinah dulu adalah daerah yang auba'u ardillah, daerah yang paling banyak wabah penyakitnya. Jadi Madinah itu adalah kota sakit kalau bahasa kitanya. Daerah yang tidak bagus ditempati, wabah banyak melanda di dalamnya. Sedangkan penduduk asli Madinah, mereka sudah terbiasa di dalamnya. Makanya Madinah disebut dengan auba'u ardillah, yaitu daerah yang paling banyak wabah penyakitnya. Bahkan sampai-sampai disebutkan oleh ahli sejarah ikhwatul Islam bahwa air yang ada di Madinah itu jarang yang berwarna putih. Kenapa demikian? Jangankan manusia, air pun dilanda oleh wabah, sehingga wabah tersebut menyebabkan air yang putih menjadi kuning.
Artinya betul-betul kalau bahasa kitanya daerah yang teruk, daerah yang tidak bagus dijadikan sebagai tempat tinggal, sehingga wajar kalau seandainya Nabi SAW tidak pernah membayangkan kalau Madinah akan menjadi tempat tinggalnya. Makanya ikhwatul Islam, ketika pertama kali Nabi berdakwah, kita ingin sedikit mengulang cerita. Ketika Nabi SAW dakwahnya tidak diterima di kota Makkah Al-Mukarramah, maka Nabi SAW pergi kemana? Kemana pertama kali Nabi berdakwah di luar Makkah? Yang pertama kali dijenguk oleh Nabi, atau tempat yang dituju oleh Nabi, adalah yang mana tempat ini merupakan tempat yang dulu Nabi SAW pernah menghabiskan masa kecil di sana, atau yang kita kenal dengan sebuah daerah yang di sana ada kabilah Sa'diyah. Sa'diyah itu ikhwatul Islam nama ibunda Nabi yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Itu seorang wanita yang menyusui Nabi SAW. Dia bersama Nabi kurang lebih 4 tahun lamanya. Kemudian setelahnya berpisah dengan Nabi. Kemudian kurang lebih setelah 52 tahun atau 57 tahun, coba bayangkan perpisahan dia dengan Nabi SAW lebih daripada 50 tahun. Akhirnya Nabi kembali bersua dengannya, dengan ibunya yang pernah menyusuinya. Karena ibu yang pernah menyusui berarti itu adalah ibunya. Hukumnya sama dengan ibu kandungnya, nasabnya. Bahkan ibu susu itu ikhwatul Islam yang kita kenal dengan ibu susuan. Kalau anaknya menjadi mahram Nabi SAW, kalau ada yang perempuan, artinya hukumnya sama dengan ibu kandung kita. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin mengambil anak yang lain, misalnya ingin menjadikan anak lain, misalnya dia diberikan oleh Allah anak perempuan semuanya, maka dia ingin anak laki-laki. Bagaimana nanti anak laki-laki ini bisa menjadi mahram bagi anak-anaknya? Maka susukan dia, supaya nanti akhirnya mereka menjadi mahram. Ataupun sebaliknya, ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak laki-laki semuanya, dan dia ingin anak perempuan, kemudian belum Allah rezekikan atau Allah belum takdirkan, maka bisa dia mengambil anak perempuan. Bagaimana nanti dengan anak laki-lakinya supaya menjadi mahram? Maka susukan dia, sehingga mereka menjadi saudara sepersusuan. Dan saudara sepersusuan adalah saudara yang tidak boleh dinikahkan. Artinya mereka menjadi mahram untuk selama-lamanya, atau yang dikenal di dalam istilah mahram mu'abbad, mahram untuk selama-lamanya. Tidak pernah boleh mereka disatukan, sehingga mereka nanti bebas sebagaimana kakak beradik yang lainnya. Itu bagi mereka yang misalnya yang satu punya anak perempuan saja, yang satu punya anak laki-laki saja. Kalau sudah anak perempuan, anak laki-laki ada, maka itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi mereka yang tidak punya anak, maka bisa jadi mereka mengambil anak yang lainnya. Misalnya kalau kita menginginkan, kita belum dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak misalnya, dan kita ingin mengangkat anak orang lain menjadi anak kita, bagaimana supaya menjadi mahram? Kalau kita menginginkan anak laki-laki, dia tidak mahram dengan istri kita, maka cari dari keluarga istri yang mahram dengan istri, sehingga nantinya dia tetap menjadi mahram dengan istri. Kalau seandainya anak perempuan, cari yang mahram dengan kita, misalnya anak saudara kita, apabila kalau bahasa kitanya ponakan kita misalnya. Kalau dia menjadi seorang wanita yang dewasa, dia tetap menjadi mahram bagi kita, sekaligus dia adalah anak angkat kita. Itu merupakan di antara pembahasan yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan anak sepersusuan. Nah, begitu juga dengan Nabi SAW. Nabi SAW dikala terjadi perang Hunain. Perang Hunain itu adalah perang yang terjadi setelah Fathu Makkah, dan itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nabi SAW pergi ke Hunain. Pada akhirnya Nabi sampailah di sebuah daerah Sa'diyah tersebut. Maka Nabi berjumpa dengan ibunya. Ketika Nabi berjumpa dengan ibunya, Nabi betul-betul mengobrol, bercerita, duduk berdua. Orang-orang heran, ini siapa? Wanita yang tua ini siapa? Kemudian Nabi menyebutkan, itu adalah ibuku, yaitu Halimah As-Sa'diyah, yang dulu menyusui Nabi SAW. Dan Alhamdulillah dia termasuk orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, artinya ikhwatul Islam, pertama kali Nabi berdakwah di luar Makkah, yang terbayang oleh Nabi adalah kampung halaman waktu kecilnya, yaitu Taif. Karena Sa'ad itu atau Sa'diyah adalah kampung halaman yang ada di Taif. Maka Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Tapi namun sayang, seribu sayang, dikala Nabi pergi ke sana, orang-orang tidak mau menerimanya. Dan itu adalah rahasia Allah dan hikmah yang luar biasa di dalamnya. Kalau orang Taif menerima dakwah Nabi, maka kita tidak akan mengenal yang namanya Madinah, dan kita tidak akan pernah datang kepada yang namanya Madinah. Semua kita akan pergi ke sana kalau mereka menerimanya. Tapi mereka tidak menerimanya pada waktu itu. Kemudian mereka menzalimi Nabi SAW. Hati Nabi terzalimi, jasad Nabi juga terzalimi.
Bahkan ada di antara mereka kakak beradik yang mengatakan ketika Nabi datang menawarkan dakwah dan agama, mereka mengatakan, apakah tidak ada Nabi selain dirimu? Apakah kamu yang diutus oleh Allah menjadi Nabi? Apakah tidak ada yang lain? Dan kalimat ini adalah kalimat yang menganggap remeh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah Nabi, masalah Rasul itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Allah berkehendak siapapun yang diutus itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan umat adalah menerimanya, bukan bertanya. Nah, mereka ini mengatakan, apakah tidak ada yang lain selain dirimu? Karena dia melihat Nabi, apa kelebihan Nabi? Tidak ada. Artinya dari segi kekayaan, karena memang ikhwatul Islam rata-rata yang menolak dakwah Nabi adalah mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita contohkan ayahnya Khalid. Kita kenal dengan yang namanya Khalid. Siapa nama ayahnya? Al-Walid. Al-Walid itu adalah orang yang paling bijaksana yang ada di kota Mekah. Kita tahu kejadian yang ada di Ka'bah, dikala Ka'bah ingin direnovasi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Ka'bah ini direnovasi? Dihancurkan. Siapa yang masih ingat? Kapan Ka'bah itu direnovasi? Dihancurkan untuk dibangun kembali. Siapa yang masih ingat? Kapan kira-kira kejadian ini berlaku atau peristiwa ini terjadi? Ka'bah itu pernah dihancurkan atau direnovasi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita tahu Ka'bah itu ikhwatul Islam, dia sudah buruk bangunannya, tidak kuat lagi bebatuannya. Sehingga orang-orang Quraisy mereka berencana bagaimana kita menghancurkan Ka'bah untuk merenovasinya, bukan sekedar menghancurkan. Karena mereka takut untuk menyentuh Ka'bah. Kenapa mereka takut? Karena kejadian Abraha masih terngiang-ngiang di kepalanya. Kita tahu Abraha jangankan memasuki Ka'bah, mendekati Ka'bah pun tidak bisa. Allah hancurkan mereka dan orang-orang Mekah menyaksikan di depan mata kepalanya. Bagaimana sudah selesai? Baik, kita lanjutkan. Biar fokus ya. Baik. Sampai di mana nanti kita juga kurang fokus nih. Baik. Masalah Ka'bah ya. Tapi ikhwatul Islam, dikala Allah mengutus burung ababil, orang-orang Mekah di mana mereka pada waktu itu? Mereka bersembunyi di belakang pegunungan, bebukitan. Mereka bersembunyi di sana. Kemudian mereka menyaksikan bagaimana Allah menghancurkan Abraha dan bala tentaranya, hancur semuanya dengan batu atau dengan burung ababil yang membawa 3 batu, 2 di kakinya, 1 di paruhnya, untuk menghancurkan pasukan tersebut. Nah, masalah ini adalah masalah yang besar. Siapapun yang menyentuh Ka'bah maka akan bahaya hidupnya. Jadi ini orang-orang Quraisy, kenapa mereka tidak bisa menghancurkan Ka'bah atau takut mereka menghancurkan Ka'bah? Karena mereka takut kalau mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala Ka'bah itu sudah betul-betul buruk, sudah betul-betul tidak lagi layak untuk dijadikan atau dilihat di ikhwatul Islam, maka di sana orang-orang Quraisy berinisiatif bagaimana kiranya kalau kita menghancurkan Ka'bah dengan tujuan untuk merenovasinya, memperbaikinya. Belum lagi Ka'bah itu dindingnya sudah banyak yang bolong-bolong, atapnya tidak ada, barang-barang berharga di dalamnya banyak dicuri. Karena biasanya orang-orang Quraisy dikala mereka bernazar, nazar itu banyak ya. Ada yang bernazar dengan emas, ada yang bernazar dengan harta. Harta-harta yang berharga itu disimpan di dalam Ka'bah. Kemudian karena atapnya tidak ada, maka mudah dicuri. Banyak orang yang melakukan pencurian di sana karena Tuhan mereka tidak berhasil menjaganya. Kemudian maka mereka pun sepakat bagaimana kita ingin merenovasinya. Mereka akhirnya sepakat, iya kita akan merenovasinya. Kemudian tidaklah direnovasi kecuali Ka'bah itu bangunannya harus dihancurkan dulu. Ketika dihancurkan, tidak ada orang yang mau menghancurkannya. Siapa yang mau menghancurkannya? Semua mereka takut. Takut kalau seandainya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani satupun. Satu-satunya yang berani siapa? Ayahnya Khalid yang bernama Al-Walid. Al-Walid itu yang Islam, orang yang bijaksana, orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, keturunan banyak. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy sebuah kalimat yang sama mirip dengan apa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wahai kalian orang-orang Quraisy, kalian merenovasi Ka'bah yang menyebabkan Ka'bah itu harus dihancurkan bangunannya terutama, atau yang pertama kali langkahnya harus dihancurkan bangunannya. Kalian menghancurkan Ka'bah ini apakah untuk melakukan kerusakan atau kebaikan? Maka orang-orang Quraisy menjawab, kami ingin melakukan kebaikan. Tujuannya untuk direnovasi, bukan untuk
melakukan kerusakan. Apa jawaban Al-Walid? Allah tidak akan pernah menganiaya seorang hamba yang menginginkan kebaikan. Bukankah itu adalah ayat-ayat Al-Quran? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalimat-kalimat yang indah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu yang disebutkan oleh Al-Walid saking bijaksananya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika dia mengatakan kalimat ini, maka orang-orang Quraisy mereka terdiam. Iya, kita melakukan kebaikan bukan untuk melakukan kerusakan. Ini adalah rumah Allah. Mereka tahu itu adalah rumah Allah Azza wa Jalla yang harus diagungkan. Kemudian dikala mereka sadar atau mereka ikut, mereka sepakat dengan ucapan yang dikeluarkan oleh Al-Walid. Namun langkah yang kedua, siapa yang pertama kali memulainya? Juga tidak ada yang berani. Maka yang pertama kali memulainya adalah Al-Walid. Diambilnya Mi'wal. Mi'wal itu kalau bahasa kitanya untuk memukul batu, apa bahasa kitanya? Dia bukan palu. Kalau palu kecil kan, yang besar. Palu besar lah namanya. Supaya kita sepakat ya, yang penting palu. Nah, diambilnya Mi'wal ini, diambilnya Mi'wal, orang-orang Quraisy mereka hanya memperhatikan. Mereka tidak ada yang berani. Kemudian dipukulnya Ka'bah, dihancurkan sebahagian kecil daripada bebatuannya atau dindingnya dengan Mi'wal tersebut. Tentunya Al-Walid dia tidak bisa menghancurkan semuanya karena dia sendirian pada waktu itu. Orang Quraisy tidak ada yang berani. Dia sendirian yang melakukannya sesuai dengan kekuatannya karena dia juga sudah tua. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, kita lihat bagaimana yang terjadi kepada Al-Walid. Apakah dia akan binasa malam ini atau tidak? Maka orang-orang Quraisy memperhatikan setelah Al-Walid memukulnya dan kemudian pecah sedikit bagiannya. Kemudian Al-Walid ini dalam hari tersebut, kemudian dia tidur di malam harinya, kemudian bangun lagi. Orang memperhatikan Walid ini tidak terjadi apa-apa pada dirinya, biasa-biasa saja. Kemudian setelahnya orang Quraisy mengatakan, kalau kita menghancurkan Ka'bah ini untuk merenovasinya, maka kita tidak akan diazab oleh Allah sebagaimana Allah tidak mengazab Al-Walid. Al-Walid inilah yang pertama kali untuk atau yang memberikan gagasan yang begitu indah kepada orang-orang Quraisy. Coba bayangkan, sebenarnya itu merupakan pahala yang luar biasa sebenarnya. Dan berapa umur Nabi pada waktu itu? Pertanyaannya masih sama. Kapan terjadinya? Akan kita tahu sejarahnya. Kapan ini terjadi? Ini masalah yang tidak boleh kaum muslimin tidak tahu. Anak SD ini tahu. Anak sekolah rendah mereka juga tahu. Kapan ini terjadi? Berapa umur Nabi? Misalnya Nabi SAW lahir pada tahun ini. Umur 4 tahun Nabi SAW dibelah dadanya, kemudian dikembalikan kepada ibunya. Umur 6 tahun Nabi wafat ibunya. Umur 8 tahun wafat kakeknya. Kemudian umur 9 tahun Nabi bergabung dengan pamannya. Umur 12 tahun Nabi pergi ke Syam. Kemudian dari 12 tahun sampai 20 tahun Nabi mengembala kambing miliknya orang-orang Mekah. Umur 25 tahun Nabi menikah. Bukankah itu sejarah singkat Nabi SAW? Kemudian setelah umur 25 tahun siapa yang bisa melanjutkan? Kapan? Umur 25 tahun Nabi menikah. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi? Umur 35 tahun, maka disitulah Nabi meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Apa maknanya? Berarti di tahun inilah Ka'bah dilakukan renovasi. Berapa umur Nabi kira-kira pada waktu itu? 35 tahun. Artinya Nabi sudah menjadi Nabi atau belum? Belum. Kira-kira kapan, berapa tahun lagi Nabi akan menjadi Nabi? 5 tahun. Itu sejarah singkat Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Ka'bah ini dihancurkan, maka orang kembali merenovasinya. Kemudian dibangun, maka terkenalah yang namanya Batu Ka'bah. Jadi ada sebuah gunung yang tidak jauh dari Mekah atau tidak jauh dari Ka'bah, kurang lebih 300 atau 400 meter lah. Namanya bebatuan Ka'bah atau Batu Ka'bah, karena Batu Ka'bah itu memang diambil dari sana. Kemudian dibangun Ka'bah. Dikala orang-orang Quraisy mereka membangun Ka'bah, menghancurkan, ingin tujuannya kembali membangunnya, maka mereka bersepakat setelah Ka'bah ini hancur, mereka mengatakan kita tidak boleh membangun Ka'bah kecuali dengan harta yang halal. Apakah mereka punya harta yang halal atau tidak? Orang Quraisy jahiliyah. Kenapa mereka disebut dengan jahiliyah? Karena semuanya jahil dalam masalah agama. Mereka tidak tahu halal dan haram, hasilnya riba. Kemudian mereka bermuamalah dengan suap, sogok, menyogok. Kemudian mereka berzina, melakukan semuanya, dilakukan semuanya. Maka disebut dengan masa jahiliyah. Namun bagusnya masa ini, mereka masih tahu mana yang halal dan mana yang haram.
Itu orang jahiliyah, belum ada agama. Artinya Nabi belum lagi diutus. Kemudian dikala mereka ingin membangun Ka'bah, maka mereka semuanya sepakat tidak boleh yang ada yang menyumbang, dan menyumbang pembangunan Ka'bah itu mulia. Seperti misalnya kalau ada di antara kita yang ingin menyumbang di Masjid Nabawi, kita akan merasa bangga dengannya. Untung saja tidak ada kota infak di sini. Kalau ada kota infak di sini, maka semua kita akan berbondong-bondong. Iya atau tidak? Karena kita akan bangga, oh alhamdulillah saya ada uang misalnya, ingin ada andil melakukan perluasan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Apalagi yang dilakukan, yang dibangun itu Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kemudian di kota Islam, ketika Ka'bah dibangun, mereka memberikan syarat tidak boleh kecuali dari harta yang halal, yang haram buang. Sehingga yang halal itu tidak ada kecuali sedikit saja. Karena semuanya mereka haram semuanya. Orang jahiliyah, namanya saja jahiliyah. Kemudian dikumpulkan uang halal, ternyata uang halal itu sedikit. Yang tadinya Ka'bah persegi panjang, sekarang menjadi persegi sebagaimana bentuk Ka'bah yang ada sekarang, persegi. Dan itu adalah bangunan orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Bangunan persegi itu adalah bangunan di masa jahiliyah. Makanya asal Ka'bah itu persegi panjang, sisanya persegi. Bagaimana dengan sisanya? Maka mereka membuat tanda yang kita kenal dengan lingkaran, maka disebut dengan apa namanya? Hajar atau hijir. Hijir? Kenapa disebut dengan hijir Ismail? Apakah Nabi Ismail yang membangunnya? Ini siapa yang membangunnya? Ismail atau orang Quraisy? Nama berarti namanya hijir Quraisy. Karena orang Quraisy yang membangunnya. Iya atau salah? Betul atau betul? Silakan jawab. Kalau yang ingin menjawab, silakan. Kami membuka, ingin yang menjawab. Kalau kami mengatakan namanya adalah hijir Quraisy, kenapa? Karena itu baru ada di zaman orang-orang Quraisy. Mereka melakukan membuat lingkaran itu karena tidak ada uang halal untuk membangun Ka'bah, maka dibikin lingkaran disebut dengan hijir. Apa nama hijirnya? Hijir Quraisy. Kenapa dinamakan hijir Quraisy? Karena itu baru ada di zaman Quraisy. Bagi kita yang mengatakan itu adalah hijir Ismail, apa alasannya? Silakan jawab. Silakan. Baik, semua kita hafal ayat itu. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat pondasi Ka'bah. Kalau seandainya itu dua orang kan, Nabi Ibrahim dengan Ismail, maka kita sebut hijir Ibrahim. Atau hijir Ibrahim dan Ismail. Betul atau salah? Karena dua di situ. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Minna itu kami. Berarti mereka berdua. Lantas kenapa kita sebut hijir Ismail? Berarti hijir Ibrahim. Hijir Ibrahim dan hijir Ismail. Betul kan? Baik, yang lain. Berarti alasannya tidak kuat ya. Ada lagi yang bisa berani? Yang mengatakan namanya hijir Ismail, ayo tanggung jawab. Kenapa disebut hijir Ismail? Tadi kata Islam, la musyahada bil istilah. Sebenarnya ini hanyalah masalah istilah. Yang mengatakan hijir Ismail silakan, yang mengatakan hajar Quraisy juga tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Yang penting ada tanggung jawab masing-masing. Kalau saya sudah bertanggung jawab, kalau kita belum lagi bertanggung jawab, ditunggu tanggung jawabnya. Kenapa disebut dengan hijir Ismail? Cari sendiri. Tadi kota Islam. Kemudian dibangun hijir Ismail karena mereka tidak ada uangnya, habis uangnya. Kemudian setelah itu kota Islam tinggal Hajar Aswad. Siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya? Maka di sana itulah kemuliaan Nabi SAW terlihat sangat jelas. Ketika orang-orang Quraisy mengatakan yang akan meletakkan Hajar Aswad itu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram. Yang masuk pertama kali adalah Nabi Muhammad sebelum Nabi menjadi Nabi. Umurnya masih 35 tahun. Ketika mereka melihat Nabi yang pertama kali masuk, maka mereka semuanya mengatakan radina bil amin. Kami rela dengan orang ini, dengan al-amin ini. Padahal itu adalah zaman jahiliyah. Mereka semuanya sepakat dan mereka rela semuanya Nabi yang mengambil keputusan yang menjadi penengah di antara masalah yang mereka hadapi. Kemudian Nabi meminta selendang pakaian, misalnya seperti inilah. Kemudian diletakkan Hajar Aswad di sana dan dipanggil setiap suku kabilah kepalanya, semuanya memegangnya. Dan itu kebijaksanaan Nabi SAW. Kalau Nabi sendiri yang mengangkatnya, maka Nabi SAW tentunya tidak mengikut sertakan kabilah-kabilah yang lainnya, karena ini Hajar Aswad, yaitu batu yang berasal dari surga.
Kemudian Nabi mengangkatnya, kemudian semuanya sama-sama mengangkatnya dan baru Nabi meletakkannya. Artinya ikhwatul Islam, semua orang sepakat kalau Nabi adalah Al-Amin di zamannya, padahal Nabi masih berumur 35 tahun. Nah, kita kembalikan kepada kisah ikhwatul Islam. Yang pertama kali memberikan gagasan yang menghancurkan Ka'bah untuk direnovasi adalah Al-Walid. Al-Walid itu adalah orang pemuka yang ada di Mekah. Ayahnya Khalid. Khalid itu ikhwatul Islam dari suku Makhzum, sama dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu juga berasal dari suku Makhzum. Suku Makhzum dengan suku Hashim, dua suku yang paling mulia yang ada di Mekah. Mereka saling bersaing. Suku Hashim, suku siapa? Suku Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kabilah Hashim, Bani Hashim. Maka Nabi berasal dari Bani Hashim. Sedangkan yang ini berasal dari Bani Makhzum, walaupun mereka semuanya masih berasal dari suku Quraisy, karena suku Quraisy itu ada lagi cabangnya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi berdakwah, dikala Nabi berumur 40 tahun, kemudian diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, ucapan yang keluar dari Al-Walid sama dengan ucapan yang keluar dari orang-orang Taif. Orang Taif, dikala Nabi berdakwah ke sana, apa kata orang Taif? Apakah tidak ada Nabi yang lain selain kamu? Menganggap remeh Nabi SAW. Al-Walid, yang tadi adalah orang yang bijaksana, dia datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, siapa yang paling terhormat di antara kita? Al-Walid lebih terhormat karena dia lebih tua. Kemudian siapa yang lebih senior? Al-Walid juga yang lebih senior. Kemudian siapa yang lebih kaya? Al-Walid lebih kaya. Kemudian siapa yang paling punya yang lebih banyak anaknya? Al-Walid banyak anaknya. Jadi banyak anak dulu itu berbangga. Kemudian setelah Al-Walid bertanya pertanyaan ini, kalau aku yang banyak anak, yang lebih kaya, yang lebih mulia, yang lebih senior, kenapa kamu harus yang menjadi Nabi? Sama dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di Taif. Karena Nabi itu bukan masalah seniornya, bukan masalah banyak hartanya. Nabi itu adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Namun Al-Walid, dia tidak bisa menerimanya. Dan bukan hanya tidak menerimanya, dia termasuk orang yang membantah dan melawan dakwah Nabi SAW, sampai-sampai Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Yang tadi kalimatnya kalimat yang mulia, setelah Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka Allah kembali abadikan dirinya di dalam Al-Quran. Tapi yang kedua ini adalah untuk celaan, dan Allah janjikan untuknya Saqar. Saqar itu ada di antara salah satu nama di antara nama-nama neraka. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muddathir. Karena di setiap kali Nabi berbicara, terutama di kala Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran, karena Nabi berdakwah, Nabi hanya membacakan ayat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berdakwah, semuanya cerita, mungkin omongan kita. Kalau Nabi berdakwah, semuanya ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Nabi membacakan Ar-Rahman 'allamal Quran. Kemudian kalau Nabi berdakwah, bahkan Nabi pernah berkhutbah, yang mana khutbah ini tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin kecuali sesekali saja. Kami baru melihat, baru satu kali dilakukan selama kami yang kami ketahui, yaitu khutbah dengan membaca surat Qaf. Pernah tidak kita mengetahui ada orang yang khutbah dengan membaca surat Qaf, Qaf wal Qur'anul Majid, dari awal sampai akhir selesai khutbah? Karena ucapan Allah lebih indah dari ucapan semuanya. Kalau kita tahu maknanya, masalahnya kita tidak tahu. Sehingga ikhwatul Islam, kami pernah ada di Madinah sini, pernah khutbah, mereka hanya membaca surat Qaf. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kemudian Qaf wal Qur'anul Majid dibaca semuanya. Karena dalam ayat ini adalah ayat yang bercerita tentang orang-orang terdahulu. Kemudian ayat yang bercerita tentang bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Kemudian bagaimana di surga, bagaimana di neraka, bagaimana hati-hati yang sudah kasar, hati-hati yang sudah lembut. Itulah khutbah Nabi SAW. Bagi kalau kita tahu ikhwatul Islam, maka itu adalah ayat yang sangat indah sekali. Sehingga Nabi dikala berdakwah, Nabi hanya membacakan ayat-ayat Allah. Setiap kali Nabi membacakan ayat-ayat Allah, maka apa kata Al-Walid? In hadza illa qaulul bashar. Itu adalah ungkapan yang diucapkan oleh Muhammad, bukan kalam Allah. Artinya, ucapan yang keluar dari lisan Nabi tersebut, itu adalah ucapan dia, bukan ucapan Allah. Dan yang pertama kali mengatakan seperti itu adalah Al-Walid, ayahnya Khalid. Khalid setiap kali membaca ayat ini dia menangis. Itu ayahnya. Tapi apalah daya, ayahnya termasuk orang yang menentang Rasulullah SAW. Sama dengan Ikrimah. Ikrimah siapa ayahnya? Abu Jahal. Ikrimah juga bersedih. Tapi apalah daya, ayahnya termasuk orang yang
menentang, bahkan dialah yang berada di saf pertama untuk melawan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit sejarah tentang bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya, Nabi dikala dakwahnya di Mekah tidak diterima, maka tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi adalah Taif, tempat Nabi dulu bermain di sana. Nabi sering bermain di sana. Nabi menghabiskan masa kecil di sana. 4 tahun bukan waktu yang singkat. Kalau 4 tahun kita sudah selesai kuliah, itulah bahasa kitanya. Berarti Nabi lama di sana. Dan kampung Bani Sa'ad ini adalah perkampungan yang jauh dari Mekah. Sehingga kalau ada di antara kita yang bertanya, ikhwatul Islam, mungkin kalau ada di antara kita yang bertanya, dan semoga jawaban ini bisa memberikan pencerahan kepada kita bersama. Pertanyaannya, apakah rela Nabi atau ibu Nabi yang bernama, siapa nama ibu Nabi? Nabi Aminah. Apakah Aminah itu rela meninggalkan anaknya kepada orang lain? Kan itu pertanyaannya. Itu 4 tahun di ikhwatul Islam, terutama anak butuh kasih sayang orang tuanya atau butuh kasih sayang ibunya. Namun Nabi Muhammad SAW berada di kampung lain yang itu jaraknya bukan jarak yang dekat. Kita saja kalau menitipkan anak kepada orang lain kita was-was. Ini 4 tahun dititipkan, bukan waktu yang singkat. Maka di antara jawabannya ikhwatul Islam, yang pertama itu merupakan tradisi orang-orang terdahulu. Jadi memang mereka sudah terbiasa di sana atau terbiasa keadaannya di sana. Apabila ada anak yang lahir, maka anak ini akan disusukan oleh orang lain, dijaga oleh orang lain. Yang kedua ikhwatul Islam, Nabi SAW diasuh di Bani Sa'ad atau di Taif yang jauh dari Mekah Al-Mukarramah. Mekah adalah daerah yang strategis, daerah perekonomian. Yang mana apabila daerah perekonomian, pasar, kalau di pasar itu banyak baiknya atau banyak buruknya. Sehingga Nabi SAW, orang tua Nabi, ingin Nabi tumbuh sebagaimana fitrahnya sebagai seorang anak-anak yang tidak mengenal yang namanya keburukan. Kemudian apabila di Mekah itu ikhwatul Islam, di Mekah itu apabila menjadi sebuah perdagangan, daerah yang dijadikan dan didatangi, maka sudah bercampur berbagai macam negara atau dari berbagai macam bangsa. Apabila mereka sudah bercampur, maka berbeza pula bahasanya. Sehingga bahasa Arab itu sudah mulai tercampur dengan bahasa yang lainnya. Kalau Nabi tinggal di sana, nanti tidak terpelihara bahasa Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi diantarkan ke Taif karena di Taif itu adalah kampung yang bahasanya masih murni. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di awal-awal, dikala dia masih kecil, oleh ibunya diantarkan ke sebuah kabilah yang namanya kabilah suku Huzail. Suku Huzail ini adalah orang yang bahasanya masih fusha, bahasa Arab asli. Sehingga dengannya Imam Syafi'i menjadi ulama di dalam masalah bahasa. Makanya Imam Syafi'i kelebihannya masalah bahasa, karena memang dia di waktu kecilnya mengambil bahasa dari sumber aslinya. Sama dengan Nabi, Nabi masih mengambil bahasa dari orang bahasa Arab aslinya. Kalau di Mekah itu bahasanya sudah campur-campur. Sama seperti kita pergi ke toko beli pakaian, mereka menawarkan, lihat muka Indonesia, Malaysia, sini katanya kan. Artinya mereka tidak lagi menggunakan bahasa Arab, ataupun bahasa Arab itu sudah dicampur, bukan bahasa Arab Fusha lagi namanya, sudah dicampur. Bahkan mereka menghafal bahasa kita dan bahasa-bahasa yang lainnya. Begitulah Makkah Al-Mukarramah. Kalau demikian, nanti bagaimana Nabi SAW tumbuh, terutama di masa kecil. Kemudian yang paling kuat lagi ikhwatul Islam, juga di antara alasan yang lain, karena di Mekah itu adalah sebuah kota, sedangkan di Taif adalah sebuah perkampungan. Biasanya di kampung dan di kota mana yang lebih sehat? Nah, di kampung itu tabiat asli, artinya masih kesehatannya masih murni. Sehingga Nabi SAW seolah-olah mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah di antara beberapa alasan. Bukan berarti ibu Nabi tidak sayang kepada Nabi, tapi alasan-alasan inilah yang menyebabkan pada akhirnya Nabi SAW dijaga oleh Halimah. Nah, kemudian ikhwatul Islam, Taif ada tempat Nabi besar di sana 4 tahun. Kemudian pada akhirnya Nabi dikembalikan kepada ibunya karena diambil oleh malaikat, dibelah dadanya. Kalau malaikat tidak mengambil Nabi dan tidak dibelah dadanya, maka Nabi akan tinggal di sana dalam waktu yang lebih lama lagi. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembali kepada pembahasan kita bahwa tempat yang pertama kali dituju oleh Nabi adalah Taif. Kemudian mereka tidak menerima dakwah Nabi. Kalau mereka menerima dakwah Nabi, maka Taif adalah tujuan kita semuanya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi pulang kembali kepada kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi hijrah. Nah, dikala Nabi diperintahkan untuk hijrah, Allah tidak menyebutkan apa nama tempatnya. Allah menyebutkan sifat dan ciri-cirinya. Ketika nama dan sifat ciri-cirinya hanya disebutkan oleh Allah, maka Nabi tidak pernah membayangkan
membayangkan Madinah, Nabi membayangkan Yamamah. Yamamah itu adalah daerah penghasil gandum yang luar biasa, daerah perekonomian yang bagus. Itu yang terbayang oleh Nabi. Ada lagi kampung halaman yang lainnya, Hajar namanya. Nabi tidak pernah membayangkan Madinah. Kemudian pada akhirnya disebutkan bahwa tempat kamu hijrah itu adalah Al-Madinah. Artinya apa? Betul-betul Madinah itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ingin kami sampaikan atau yang ingin kita dapatkan kesimpulan dari cerita ini, ikhwatul Islam, agar kita tahu bahwa Madinah pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Maka Makkah dan Madinah adalah tanah haram. Makanya kita selalu mengatakan tanah haram. Nabi SAW mengatakan, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Nabi Ibrahim menjadikan Makkah tanah haram, dan aku pun menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim yang menjadikan Makkah sebagai tanah haram, atau apakah Nabi Muhammad yang menjadikan Madinah sebagai tanah haram? Apa jawabannya? Yang menjadikan Makkah dan Madinah tanah haram siapa? Allah. Kita semua tahu itu. Pertanyaan yang berikutnya, kapan Allah menjadikan Makkah dan Madinah tanah haram? Kapan? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya apa, ikhwatul Islam? Artinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Nabi Ibrahim ada, sebelum Nabi juga ada, sebelum semuanya ada, maka Makkah sudah haram, Madinah juga sudah haram. Tapi keharaman Makkah kapan baru diperlihatkan? Ketika Nabi Ibrahim ada di sana. Madinah ini menjadi tanah haram kapan baru diketahui? Ketika Nabi tinggal di sana. Makanya Nabi mengatakan, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah. Bukan Nabi Ibrahim yang mengharamkan, tapi Nabi Ibrahim yang kembali memperjelas keharamannya. Karena yang sebelumnya orang tidak tahu kalau itu adalah haram. Begitu juga wa inni haramtul Madinah, dan aku pun mengharamkan kota Madinah. Bukan Nabi yang mengharamkan, Allah yang mengharamkan, tapi melalui lisan Nabi, terutama dikala Nabi berada di sini. Jelas ya? Artinya itu merupakan kemuliaan bahwa Madinah betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi untuk Nabi hijrah ke sana, dan Nabi akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umirtu biqaryatin ta'kul qura. Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku untuk hijrah, dan tadi telah kita sebutkan yang mana pada akhirnya dikala Nabi bermimpi, kemudian diperjelas lagi mimpinya dengan bahasa Al-Madinah, maka dari situlah Nabi betul-betul tahu bahwa hijrahnya adalah sebuah tempat yang bernama Yathrib dulunya sebelum Nabi berada di sini. Kemudian maka berhijrahlah saudara-saudara kaum muslimin atau sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali hijrah kemarin telah kita sebutkan, ikhwatul Islam, ada 7 orang yang pertama kali hijrah. Siapa yang masih ingat 7 orang yang pertama kali hijrah? Baik, silakan. Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umi Maktum, As'ad bin Zurara, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Yang ketujuh, Umar bin Khattab dan bersama rombongannya. Masya Allah. Mau yang kuning atau yang kuning ya? Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih ya, Masya Allah. Sama-sama, Masya Allah. Itu adalah orang yang pertama kali hijrah ke kota Madinah sebelum Nabi SAW datang ke sini. Karena dikala Nabi SAW hijrah, atau dikala Allah perintahkan perlihatkan tempat hijrah, maka Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabatnya, sehingga mereka yang ada di Mekah dan mereka yang ada di Habasyah, mereka mulai beransur-ansur untuk meninggalkan daerah tersebut, dan mereka pergi ke kota Madinah sebelum Nabi SAW datang ke sana. Kemudian setelahnya Nabi pun SAW dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tekanan yang begitu kuat dirasakan di kota Mekah. Setelah orang-orang Mekah mereka betul-betul menzalimi Nabi, ingin membunuh Nabi, baru Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita kembalikan lagi ikhwatul Islam, umirtu biqaryah. Aku diperintahkan untuk hijrah ke sebuah daerah, yaitu Madinah. Ta'kul qura, yang memakan daerah-daerah yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengapa Madinah disebut dengan daerah yang memakan daerah-daerah yang lainnya. Tentu banyak penafsiran para ulama ikhwatul Islam. Dan di antara salah satu penafsirannya, apa maknanya kenapa Madinah disebut dengan Akalatul Qura atau Akalatul Budan, daerah yang memakan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Ceritanya berawal dari sebuah kejadian yang terjadi di perang Khandaq. Makanya kita akan memulai nostalgia Nabi SAW
dan para sahabatnya dalam perjuangan yang begitu luar biasa, yaitu kejadian yang terjadi di Khandak yang dikenal dengan perang Khandak yang terjadi pada tahun Khandak tahun berapa? 4 atau 3? 5 Hijriah. Ingat baik-baik, perang Khandak terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandak ini ikhwatul Islam, karena peperangan yang dilakukan atau yang dirasakan oleh Nabi SAW, perang Badar, perang Uhud, kemudian setelah Uhud ada lagi yang namanya Badar yang kedua, kemudian setelahnya baru yang namanya Khandak. Khandak itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, disebut dengan Khandak karena usulan sahabat Salman Al-Farisi yang sebelumnya telah kita jelaskan, terutama bagi kita yang ada di sini. Sahabat Salman Al-Farisi, sebuah sahabat atau seorang sahabat yang berasal dari daerah Faris. Biasanya kalau di daerah sana, kalau terjadi peperangan, bagaimana mereka bisa bertahan? Mereka menggali parit. Dan Salman di waktu dia masih kecil, dia memperhatikannya, karena Salman meninggalkan kampung halamannya ketika dia masih kecil. Kemudian ikhwatul Islam, Salman meninggalkan kampung halamannya dikala dia masih kecil. Kemudian dia melihat bahwa agama orang lain lebih mulia daripada agamanya, karena agama yang ada di sana adalah agama yang menyembah api. Api itu dimuliakan di Faris. Bahkan sampai sekarang ikhwatul Islam, memang sampai sekarang itu api itu juga ada dimuliakan, karena memang itu adalah agama semenjak zaman dahulu kala. Jadi memuliakan api itu memang juga masih ada, terutama di daerah-daerah yang ada di Faris sana. Nah, Salman Al-Farisi melihat agamanya menyembah api, karena dia yang tukang menghidupkan dan menjaga apinya. Api itu tidak boleh padam. Makanya api yang ada di Faris tidak pernah padam, kecuali ada yang menyebutkan ketika Nabi dilahirkan mati. Tidak pernah mati api. Karena bagaimana mungkin api itu mati? Itu ibarat simbol daripada Tuhannya. Kalau api mati berarti terpisah juga koneksi dengan Tuhannya. Terlepas daripada itu semua, di antara yang menjaganya adalah Salman yang menjaganya. Tapi dia melihat ada agama lain yang lebih bagus, yaitu agama Nasara. Karena memang agama Yahudi atau Bani Israel adalah agama yang paling bagus di zamannya, dan agama Nasara adalah agama yang paling mulia di zamannya. Bisa dipahami? Di zamannya. Sedangkan Islam adalah paling bagus di zamannya dan untuk semuanya. Di zamannya dan untuk semuanya. Sehingga Yahudi, Nasara dan semuanya harus ikut kepada agama Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah Nabi mengatakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Tidak satu pun dari umat ini. Umat Nabi itu terbagi dua. Yang pertama disebut dengan ummatul ijabah, mereka yang menjawab dakwah Nabi. Artinya mereka yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu disebut dengan ummatul ijabah, dan kita adalah umat ijabah. Yang kedua disebut dengan ummatul dakwah. Ummatul dakwah itu semua mereka yang hidup setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka wajib hukumnya mereka menerima dakwah Nabi. Maka disebut dengan ummatul dakwah. Sehingga Nabi mengatakan la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak satu pun yang mendengarkan dari umat ini, baik itu dari kalangan Yahudi, Nasara dan yang lainnya, kemudian mereka tidak beriman kepada apa yang diutus oleh Allah untuk diriku, illa kana min ashabina, kecuali semuanya menjadi penduduk neraka, kata Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama Islam adalah agama yang terbaik di zamannya dan untuk semuanya. Agama Yahudi terbaik di zamannya, agama Nasara juga terbaik di zamannya, dan setiap yang terbaik di zamannya akan mengalahkan yang lain. Begitu juga di zaman Salman. Jadi agama Nasara mengalahkan agama orang-orang Faris. Sehingga Salman dengan kefitrahannya, fitrah itu artinya nalurinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa agama ini lebih bagus daripada agama kami. Maka dia pada akhirnya meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, dan berpindah dari satu pendeta kepada pendeta yang lainnya. Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, karena dia masih kecil, coba bayangkan. Kemudian perjalanan yang begitu panjang, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pada akhirnya Salman menjadi seorang budak yang diperjualbelikan. Dan kebetulan di akhir cerita, majikannya adalah seorang Yahudi yang ingin hijrah ke kota Madinah, karena orang-orang Yahudi itu semuanya mereka hijrah ke kota Madinah untuk menyambut Nabi. Dan di kota Madinah pada akhirnya Nabi bertemu dengan Salman dalam status sebagai seorang budak. Kemudian pada akhirnya Salman dimerdekakan dan dia menjadi seorang yang merdeka. Dan setelah itu dia diperebutkan oleh kaum muslimin. Orang Ansar mengatakan Salman itu bagian kami orang Ansar. Orang Madinah atau orang Muhajirin mengatakan Salman itu bagian kami orang Muhajirin. Karena Salman bukan Muhajirin, bukan pula Ansar. Apa kata Nabi? Salman minna ahlul bait. Salman itu adalah keluarga kami ahlul bait. Jadi Salman itu adalah keluarga Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, bukan secara nasab tapi secara kekeluargaan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena perjuangannya yang luar biasa. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala terjadi perang Khandaq, maka Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Maka di saat itulah Salman mengatakan, kami kalau ada peperangan kami membuat Khandaq. Alasan ini langsung diterima oleh semuanya. Maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk menggali parit yang begitu panjang. Panjang parit itu ikhwatul Islam lebih daripada 5 km. Digali dengan peralatan yang seadanya. Kalau sekarang 5 kilo mungkin 2 minggu selesai. Tapi kalau dulu 2 kilo, 5 kilo itu panjang sekali ikhwatul Islam. Belum lagi kedalamannya yang mencapai 4 meter, 3 meter misalnya. Belum lagi lebarnya yang lebih daripada 4 sampai 5. Itu sesuatu yang berat ikhwatul Islam. Dan itu digali. Makanya sekarang posisinya pas di depan Masjid Khandaq yang biasanya dilewati oleh kaum muslimin. Ada namanya Masjid Khandaq, di depannya ada lampu merah di sana, disitulah paritnya. Karena di belakang masjid tersebut ada namanya Bukit Silih. Bukit Silih itu kalau kita pergi ke sini, bagi kita yang tinggal di sini, di bagian kanan Masjid Nabawi, ada di sana namanya Bukit Silih. Bukit Silih itu di mana posisinya? Setelah seberang jalan raya. Mungkin kebanyakan kita tidak tinggal di sana, tapi kalau kita lurus ke sini, kita akan mendapatkan jalan raya. Seberangnya ada bukit, itulah disebut dengan Bukit Silih. Di belakangnya itu adalah Khandaq. Kemudian di ikhwatul Islam, disebut dengan Khandaq karena ada perjuangan yang luar biasa, menggali parit di sana. Dan penggalian itu ikhwatul Islam, jumlah para sahabat yang ikut pada waktu itu kurang lebih 1000 orang. Semuanya, dan nanti akan kita ceritakan. Kemudian juga disebut dengan Al-Ahzab. Kenapa disebut dengan Al-Ahzab? Khandaq disebut dengan Khandaq untuk kaum muslimin. Sedangkan Al-Ahzab disebut dengan Al-Ahzab untuk musuh kaum muslimin. Al-Ahzab itu artinya sekutu. Artinya semua orang yang tidak beriman, terutama dari Mekah, dari Madinah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka semuanya sepakat bagaimana kalau kita membumi hanguskan yang namanya Islam, kita hilangkan dari akar-akarnya. Sehingga mereka semuanya bersepakat. Makanya disebut dengan Al-Ahzab. Jumlah kaum musyrikin banyak sekali, banyak, dan musuh Nabi dari dalam dan dari luar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan ceritanya. Allah mengawali cerita tersebut dengan mengucapkan, ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus ingat nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Makanya peperangan yang diabadikan oleh Allah di Al-Qur'an kita harus tahu. Peperangan yang berlaku kepada Nabi atau yang terjadi kepada Nabi banyak, tapi peperangan yang ada di Al-Quran harus kita tahu. Salah satunya perang Al-Ahzab yang ada suratul Ahzab atau disebut dengan Khandaq. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat akan kejadian ini. Itu nikmat dari Allah kepada kalian. Karena tidak mungkin kaum muslimin menang. Kaum muslimin jumlahnya sedikit, musuh terlalu banyak, dari dalam, dari luar, dari atas, dari bawah, semuanya. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ketika mereka datang dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari dalam, dari luar, semuanya. Sehingga Allah betul-betul mengingatkan kaum muslimin agar kita mengetahui apa yang terjadi kepada Nabi SAW dalam peristiwa Khandaq ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa izzaghatil absar. Mata kaum muslimin itu sudah terbelalak, betul-betul heran, terlalu banyak musuhnya. Wa balaghatil qulubul hanajir. Biasanya kalau kita ada masalah yang besar, kita tidak selera makan, hati kita itu seolah-olah tertusuk. Biasanya kalau kita ada masalah, kita tidak tenang hidupnya, tidak tenang hidupnya. Kemudian banyak yang kita rasakan. Itulah yang dirasakan oleh kaum muslimin. Wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dzununa. Dan kaum muslimin pada waktu itu mereka sudah mulai mengira-ngira, berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin kita menang, kita akan kalah di sini. Tidak mungkin kita melawan pasukan yang begitu banyak. Wa tadhunnuna billahi dzununa. Kemudian apa kata Allah? Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di waktu itu Allah betul-betul memberikan ujian kepada orang-orang mukmin. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang sangat kuat dan dahsyat. Sehingga dengan goncangan ini, maka diketahuilah siapa di antara mereka yang betul-betul beriman dan siapa di antara mereka yang tidak beriman atau imannya hanya separuh-separuh, atau siapa di antara mereka yang munafik atau mereka yang menyembunyikan kemunafikannya. Di sanalah sangat jelas siapa orangnya. Makanya disebut dengan fitnah. Fitnah itu ikhwatul Islam, arti fitnah itu adalah tamhis.
Makanya di dalam surah Ali Imran sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat waliyumahhisallah, agar Allah memilah, mensorter kalau bahasa kitanya, mana yang beriman, mana yang tidak. Dan itu kapan diketahui? Dikala musibah datang. Ketika musibah datang, maka di saat itulah Allah mengetahui ini yang beriman sesungguhnya. Oh, ini berimannya karena hanya ada yang dia cari, ada ini, ada itu, dan yang semisalnya. Sehingga ikhwatul Islam, Allah mengatakan hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan Allah betul-betul memberikan ujian kepada kaum muslimin dan digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Maka disebut dengan Al-Ahzab. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kaum muslimin mereka menggali parit yang tadi telah kita sebutkan ukurannya, maka mereka memulainya. Menggali parit itu ikhwatul Islam tentunya di musim yang sangat panas atau di musim panas. Makanya menggali parit di musim panas itu sangat berat. Karena musim panas itu sendiri adalah berat. Makanya kalau kita ingin, dan sekarang kita sudah mulai sedikit-sedikit memasuki musim panas ikhwatul Islam, kalau kita ingin merasakannya, sesekali kita keluar dari Masjid Nabawi tanpa menggunakan sandal atau slipper, agar kita tahu bagaimana panas. Dan itu panasnya masih sedikit. Bagaimana kalau di musim panas yang betul-betul panas? Dan kota Madinah betul-betul panas kalau di musim panasnya, betul-betul dingin di musim dinginnya. Makanya musim panasnya lebih daripada 50. Haji kemarin di ikhwatul Islam itu 54, 56, betul-betul panas. Dan perang ini ikhwatul Islam di musim panas. Kemudian kalau panas, kaum muslimin kelaparan, tidak cukup makanan. Sehingga ada sebagian para sahabat, agar kita tahu ya, perjuangan para sahabat itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Perang Khandaq, kemudian mereka menggali parit, tidak semudah itu ikhwatul Islam. Mereka dalam keadaan lapar, sampai-sampai dalam keadaan lapar terpaksa mereka mengikat perutnya. Karena perut diikat, apabila diikat terutama dengan batu, akan menekan lambung atau usus kalau bahasa kitanya, sehingga membuat lapar itu bisa tertahan, cukup bisa dengan minum air saja. Bahkan 3 hari 3 malam ikhwatul Islam, hanya minum air saja 3 hari 3 malam. Coba bayangkan, dalam bekerja dengan pekerjaan yang berat. Makanya kita tidak pernah 2 hari 2 malam saja, tidak ada di antara kita yang pernah mencobanya. Ini 3 hari 3 malam dalam pekerjaan yang sangat berat, di waktu yang sangat genting, untuk menanti musuh yang begitu banyak jumlahnya. Kemudian ikhwatul Islam, sampai-sampai para sahabat itu mengadu kepada Nabi SAW, karena mereka sudah mengikat perutnya, tidak ada makanan. Kemudian mereka datang kepada Nabi, mereka sengaja membuka perutnya, ya Rasulullah, kami betul-betul lapar. Ketika mereka membuka perutnya, ada 1 batu yang diikat di sana. Ternyata Nabi ada 2 batu yang diikat di perutnya. Artinya Nabi lebih lapar lagi dari para sahabatnya, sama-sama laparnya. Begitulah Rasul kita yang mulia dan para sahabatnya dikala mereka berjuang di sana, bukan perjuangan yang mudah. Sampai ikhwatul Islam, dan ini merupakan di antara karunia dari Allah Azza wa Jalla. Sebuah kisah yang sangat menarik, semoga memberikan manfaat kepada kita. Ketika dalam keadaan lapar yang begitu sangat, maka datanglah Jabir bin Abdullah yang berasal dari Madinah, penduduk Madinah asli. Karena Khandaq itu berada di sana, rumah Jabir tidak jauh dari sini. Kemudian apa kata Jabir? Melihat Nabi betul-betul lapar, kemudian Jabir mengatakan, ya Rasulullah, aku punya kambing kecil yang mungkin bisa dimakan oleh 5 atau 4 orang saja. Kambing kecil. Kemudian karena terlalu kasihan kepada Nabi SAW, aku akan masakkan untukmu ya Rasulullah. Maka Jabir memasakkan untuk Nabi. Ada kambing kecil yang bisa untuk kurang lebih 4 atau 5 orang saja. Dan Jabir sudah memberitahukan kepada Nabi. Artinya untuk Nabi, Abu Bakar dan orang-orang terdekatnya. Kemudian ikhwatul Islam, dimasaklah oleh Jabir kambing kecil tersebut bersama istrinya. Kemudian ada sedikit roti di sana. Kemudian diberitahukan kepada Nabi, ya Rasulullah, hidangannya sudah siap. Hanya untuk 4 atau 5 orang saja. Apa kata Nabi? Apakah mungkin Nabi makan sendirian tanpa para sahabatnya? Semuanya lapar. Apa kata Nabi? Wahai kalian orang-orang yang ada di Khandaq, Jabir mengundang kita untuk makan ke rumahnya. Coba kalau posisi kita ada walimah, ada kenduri, undangannya 30, yang datang 3.000. Pusing kepala, asal jangan bunuh diri saja. Artinya berat itu ikhwatul Islam, yang diundang 30, yang datang 3.000. Ini yang diundang 5. Berapa tadi orang-orang yang ada di Khandaq? 1.000. Sehingga Jabir, ya Rasulullah, Jabir ini tidak bisa mungkin. Bagaimana yang harus dia lakukan? Karena Nabi mengumumkan, wahai orang-orang yang ada di Khandaq, Jabir mengundang kita. Dalam satu sisi, itu adalah ucapan Nabi SAW yang tidak boleh dibantah.
Ucapan Nabi, ucapan pasti benar adanya. Dalam sisi yang lain, makanannya untuk 4 dan 5 orang saja. Kemudian, maka Jabir, ya Rasulullah, makanan kita hanya untuk 4 atau 5 orang saja. Kemudian apa kata Jabir? Atau apa kata Nabi kepada Jabir? Wahai Jabir, karena Nabi tidak mungkin makan sahabatnya kelaparan, tidak mungkin. Bukan sifat Nabi SAW. Kalau kenyang, kenyang bersama. Kalau lapar, lapar bersama. Itu kaidah kaum muslimin. Makanya kita ikhwatul Islam, kalau ada tetangga kita yang fakir, mereka yang pertama kali harus kita puaskan. Jangan kita makan dengan makan yang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian tetangga kita, apalagi keluarga kita, apalagi rahim kita, haram hukumnya kalau kita tidak memperdulikan mereka. Itu kewajiban kita kaum muslimin. Karena biasanya dalam keluarga ada yang lebih, ada yang kurang, itu pasti. Tidak ada yang dalam satu keluarga semuanya kaya, tidak ada. Pasti ada di antara mereka yang kaya, pasti ada di antara mereka yang miskin. Tiggakah kita makan dengan makan yang enak, buah-buahan semuanya, sedangkan saudara kita satu ayah satu ibu, mereka kelaparan, anaknya kelaparan, zalim namanya. Nabi SAW mengajarkan ini semua kepada kita bersama. Kalau Nabi makan, berarti semuanya harus makan, walaupun hanya satu teguk minum saja, walaupun hanya mungkin satu korma dan yang semisalnya. Yang penting semuanya ikut. Tidak mungkin makan Nabi sendirian, makan sendirian bersama orang ribuan para sahabat yang bekerja siang dan malam demi agama, karena semuanya demi agama. Tidak mungkin mereka dalam keadaan tidak makan. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan, Jabir mengundang kita. Apa kata Nabi? Wahai Jabir, nanti kalau kamu sampai di rumah, besoklah kita sambung ya, karena waktunya tinggal 5 menit ya. Baik, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kisah ini memberikan manfaat kepada kita bersama, karena pelajaran-pelajaran sangat indah dari kisah Rasulullah SAW, agar kita mengetahui bagaimana Nabi berjuang, bagaimana para sahabat berjuang, dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, pengetahuan kita tentang mereka akan membuat kita semakin cinta kepada mereka semuanya. Karena tanpa kita mengetahui Nabi, para sahabat Nabi, bagaimana kita cinta kepada mereka, selalu kita ulang, tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Bagaimana kita mencintai mereka, terutama Nabi, kalau kita tidak mengenal Nabi SAW. Wajib hukumnya kaum muslimin untuk mengetahui sejarah Nabi, wajib. Makanya kalau kita pulang dari sini ikhwatul Islam, paling tidak ada 1 buku sejarah, 2 buku sejarah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang sudah ada buku sejarah di rumahnya tentang Nabi? Kalau tidak ada, beli, cari, baca. Karena itu wajib hukumnya. Mencintai Nabi harus kita dengan mengetahui tentang Nabi itu sendiri. Dan harus kita tanamkan karena semakin kita membaca, mengetahui tentang Nabi, cinta itu semakin tumbuh, semakin mekar di dalam jiwa dan di dalam raga kita bersama, sehingga Nabi tidak akan pernah kita lupakan dalam kehidupan. Karena orang yang kita cintai tidak akan kita lupakan untuk selama-lamanya. Seperti kita yang ada di sini, kita tidak akan melupakan anak-anak yang kita tinggalkan di rumah, karena mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Dan orang yang wajib pertama kali kita cintai adalah Nabi. Tidak mungkin kita melupakan Nabi sedetik pun, karena Nabi orang yang pertama yang kita cintai, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, dan juga karena kejahilan, karena ketidaktahuan, karena kealfaan, kami mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang pas kami dalam menyampaikannya, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya, dilapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, pemimpin kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita, dan seluruh orang yang pernah berbuat baik kepada kita, serta seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima amal ibadahnya, Allah kabulkan doa dan permintaannya, Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang meninggalkan Mekah Madinah, semoga Allah menjaganya dan kembali memberikan rezeki agar mereka bisa kembali beribadah di tanah suci. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله